1, 2, 3, jaraknya segini ya. Oke ngap, balik lagi sama gue di Kang Metrohead. Jadi mohon maaf banget nih kalau gue jarang banget ngupload video sekarang, karena gue lagi sibuk untuk kuliah gue. Ya karena gue bentar lagi udah mau lulus. Anjas. Oke, nggak apa-apa, cerita dikit ya. Jadi kali ini gue nggak mau lama-lama. Nah, kenapa gue bikin video ini? Jadi ya seperti di judul, ya kalian tahu ya akhir-akhir ini tuh yang namanya knalpot brong, knalpot racing, knalpot aftermarket itu lagi viral. Kenapa viral? Ya karena ya ini kalau menurut gue ya mungkin dampak dari kejadian oknum relawan sebuah tim ses yang dimana ketika dia kampanye itu dia geber-geber knalpotnya di depan markas TNI. Anak motor pasti tahulah ya beritanya itu. Dan mungkin itu yang membuat akhirnya kepolisian di seluruh Indonesia mengadakan razia terhadap knalpot racing. Nah, tidak pandang bulu knalpot racing apapun itu, mau yang empuk, mau yang berisik, mau yang ngebas, mau sempuk apapun, itu banyak yang cerita kalau walaupun udah nggak berisik tetap kena. Nah, maka dari itu kali ini gue bakal ngetes kebisingannya. Nah, kalau kepolisian itu menggunakan dB meter ya, atau desibel meter untuk mengukur kebisingan knalpotnya, yang dimana menurut undang-undang 80 sampai 175 cc kebisingannya berada di 80 desibel, dan di atas 175 cc itu kebisingannya di 83 desibel, dan di bawah 80 cc kebisingannya adalah 77 desibel. Jadi kali ini gue bakal ngetes seberapa berisik sih knalpot yang ada di Siglo ini. BTW gue pakai knalpot Kia ya. Gue udah pernah review juga kan ya suaranya. Gue pakai Kia Speed NA1 ukuran 35 cm dengan header dari DSM Boyolali. Nah, BTW untuk ECU gue udah nggak standar ya. Gue kan udah pakai ECU Juken tuh, Juken 5 turbo. Jadi gue bakal tes di dua mode, di mode pertama dan mode kedua. Apakah suara kebisingannya itu berbeda jauh atau sama saja atau cuman beda tipis. So nggak salah lama-lama, kita akan nyalakan dulu motornya. BTW ini motor sudah 5 hari atau sampai seminggu ya. Ini motor nggak gue panasin. Jadi sekarang kita coba nyalakan dulu. Tapi sebelum gue nyalakan, gue bakal tunjukin desibel meternya. Walaupun kita nggak pakai desibel meter yang asli, kita pakai desibel meter dari HP. Oke ngap, ini HP-nya kita pakai HP biasa ya. Ini HP mak gue yang udah nggak kepake, tapi masih berfungsi dengan baik. Nah, ini gue pakai HP ini Samsung Galaxy M11. Udah agak lama, tapi ini masih berfungsi dengan normal. Nah, ini kita akan nyalakan dulu untuk motornya ya. Nah, ini motor jarang banget gue pakai nih sekarang. Mari kita nyalakan. Biar agak lama dulu, biar agak panas, karena kalau udah agak panas nanti suaranya akan di suara yang stabil ya, atau idle-nya dia akan stabil, nggak naik turun. Nanti kalau udah stabil baru ini dB meternya gue nyalain. Oke, kita tunggu bentar. Oh ya, BTW nanti untuk jarak pengukuran aturannya tuh ada di sini 1 meter dari knalpot ya. 1 meter tuh ya kira-kira segini lah ya ngap. Oke, bener gak sih segini? Ya sekitar segini lah. Segini sama ya segini lah ya. 1 meter dari knalpot kira-kira segini lah. Nanti gue bakal ambil segini. Apakah dia ada di bawah ambang batas atau di atas atau normal? Oke. Biarkan ini agak panas dulu. Oke, kita taruh di sini. Tapi ini gue pakai mode mode timing helikopter. Jadi ketika helikopter itu dia RPM-nya lebih rendah. Nah, sekitar 1500 sampai 1000 ya. 1200, 1500 ke bawah pokoknya. Kayaknya gue bakal ganti tempat dulu ya. Maksudnya ini kan terlalu kena tembok ya. Jadi pasti suaranya akan lebih besar. Mungkin kita akan taruh di luar motornya ya. Oke, ngap, ini motornya udah gue taruh di luar. Jadi biar nggak terlalu mantul ke tembok atau pagar atau ke bangunan. Oke, sekarang langsung aja gue nyalain ya. Bentar, itu masih agak tinggi. Kita tunggu. Nah, 1, 2, 3, jaraknya segini ya. Bentar, ada mobil. Oke, nggak jadi lewat mobilnya.
Oke, untuk pengetesan di mode helikopter ini gue stop dulu karena udah cukup. Ini gue matikan dulu. Nah, nanti gue bakal pindah ke mode normal. Kita bisa lihat di sini hasilnya ya, Ngap. Nah, jadi untuk hasilnya ini pengukuran kurang lebih selama 56 detik ya. Kira-kira 1 menitan berarti ya. Nah, ini di sini kita bisa dapat untuk maksimal desibel ini 85,5. Dan BTW untuk aplikasinya gue pakai aplikasi Decibel X, gue download di Play Store. Dan ini aplikasi yang paling banyak direkomendasiin di gue cari-cari di YouTube, di internet. Ini yang paling banyak karena ini katanya konon ini yang paling akurat. Nah, kita bisa lihat untuk average rata-rata dia berada di 80,0 desibel, yang artinya dari pengukuran selama 1 menit ini dengan jarak sekitar 1 meter, suara ini masih aman ya, karena tidak melebihi 80,0 ya. Jadi ini sudah benar-benar ngepas, kalau istilahnya itu ngepas ya. Jadi ini benar-benar ngepas banget sama batasnya 80,0 desibel. Dan untuk pengetesan memang tidak digeber ya, karena memang aturannya tidak digeber. Oke. Dan ini terakhirnya berada di 79,5, maksimalnya di 85,5 desibel. Nah, ini kurang lebih selama 1 menit. Ini hasilnya seperti ini, Ngap. Nah, untuk berikutnya gue bakal ngerestart suaranya. Maksudnya aplikasinya gue restart. Nah, gue bakal coba pakai yang mode normal ya, Ngap. Oke. Sekarang gue bakal pindah dulu ke sini. Lalu kita nyalakan. Ini layaknya seperti gesek yang pada umumnya ya, suara normal. Ini bisa dilihat untuk RPM-nya ini lebih stabil ya, di 1500, tidak turun-turun. Dan ini suaranya, ini malah cenderung naik. Nah, ini malah cenderung naik, bukan turun. Oke, kita akan ukur ya. Kita akan mulai dari 1, 2, 3. Oke, sudah pas di 1 menit. Kita matikan saja dulu. Nah, dari hasil ini untuk pengukuran selama 1 menit lebih 1 detik, maksimal 85,4 desibel, average rata-rata di 81,2. Enggak beda jauh, tapi kalau pakai mode normal emang kerasa banget kalau suaranya lebih berisik ya, Ngap. Jadi ini jelas tidak aman jika memakai mode normal. Atau kalian yang pakai ECO standar, ini gue bisa jamin average-nya di sekitar ini, karena emang idle-nya bener-bener ECO standar ya. Nah, dan ini untuk hasil akhirnya tadi di 78,9. Nah, jadi ini tidak rekomend ya jika kalian masih ECO standar, GC kalian masih ECO standar, tapi mau ganti knalpot. Walaupun ini ngebas, ini terkenal knalpotnya ngebas banget loh, Ngap. Tapi tetap aja di sini dia nggak tembus, dia melebihi ambang batas, melebihi desibel yang dibolehkan oleh aturan kita di undang-undang. Nah, ini jelas bisa kena ya, bisa kena tilang ya ini. Tapi kalau yang tadi gue jamin, jika polisinya, ya sebenarnya tergantung polisi ya. Kalau polisinya mau mengerti, kalau polisinya paham, harusnya kalau pakai mode yang
helikopter tadi yang idle lebih kecil itu harusnya bisa lolos. Nah, ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah mode helikopter lebih ramah di telinga daripada di mode normal. Dan di lampu merah pun ketika gue sandingin sama motor-motor di sebelah gue, ini nggak terlalu kedengaran berisik karena dia mentok di 80,0 desibel. So, jadi kesimpulannya gitu aja untuk video kali ini ya ngap. Dan mohon maaf kalau misalnya gue jarang upload dan ada kesalahan. And jangan lupa di like, di comment, and di share. Dan jangan lupa juga di subscribe. And see you.